serukan nama Yesus.
Shalom anak-anak semua. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini, hari di mana kami boleh beribadah. Lewat ibadah, seluruh hati, pikiran, dan tubuh kami disucikan lewat doa dan firman. Kiranya Bapa mau menerima ibadah kami seperti korban persembahan Habel. Bantu agar kami beribadah dengan sungguh-sungguh dan fokus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat hari Tuhan. Yesus Tuhan kita datang, lahir sebagai manusia, menjadi korban penebusan, menyelamatkan kita dari dosa. Betapa kita harus bersyukur, amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar tentang imam besar di masa Yesus. Pembacaan ayat di Yohanes 18 ayat 12 sampai 14. Yohanes 18 ayat 12 sampai 14 kita baca sama-sama. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Inilah firman Tuhan, amin. Kalau ibu guru boleh tanya, ketika kalian lahir di waktu presiden siapa ya? Ya, kalau ibu guru lahir di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Masa Presiden Soeharto beda dengan masa Presiden Jokowi. Begitu juga, waktu Yesus lahir ketika Israel sedang dijajah atau diperintah oleh bangsa Roma. Kalau kalian buka buku 6, setelah cover ada diagram. Di situ kita bisa lihat masa hidup Yesus, yaitu Israel dijajah oleh bangsa Roma. Sekalian kita belajar baca diagram ya. Itu yang warna abu-abu digambar menunjuk pada masa bangsa Roma menjajah. Orang Israel harus tunduk, patuh pada keinginan bangsa Roma, dan mereka juga harus kasih uang atau pajak ke bangsa Roma. Kok bisa begitu? Nah, dari sejak Yehuda hancur, tanah Israel berubah. Bangsa-bangsa yang kuat bergantian menjajah atau menguasai mereka. Sejak Yehuda hancur dan dibuang, mereka dikuasai oleh bangsa Babel. Lalu Babel hancur, gantian Media Persia. Lalu gantian Yunani, dan kemudian Roma. Waktu Yesus lahir, mereka sedang dikuasai oleh Roma kan? Nah, kaisar atau raja yang memerintah Roma bernama Kaisar Agustus. Kita baca Lukas 2 ayat 1. Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, di situ ada namanya Kaisar Agustus, dialah yang memerintah Roma saat itu. Nah, bagaimana dengan imam besar di masa itu? Imam besar juga ditunjuk oleh orang yang berkuasa di daerah itu. Imam besar itu beraktivitas di bait suci atau gereja kan? Nah, di masa ketika Yesus beraktivitas, apa nama bait suci? Yaitu bait suci Herodes. Apakah Herodes benar-benar ingin membangun bait suci? Tidak, Herodes ini membangun bait suci dengan tujuan politik, yaitu hanya supaya mengambil hati orang Yahudi dan supaya dia diakui mampu memimpin oleh pemerintahan Roma. Nah, Yesus ketika memulai pelayanan umum, Yesus katakan untuk rombak atau hancurin bait suci yang Herodes bangun ini, yang telah dibangun selama 46 tahun.
Yesus katakan rombak dan ia akan membangunnya dalam 3 hari. Yohanes 2 ayat 19 sampai 20. Tetapi orang-orang tidak mengerti maksud Yesus. Coba lihat ayat 21. Maksud Yesus, dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Yesus adalah gereja atau bait suci yang sebenarnya. Harusnya orang-orang datang kepada Yesus, datang ke bait suci yang sebenarnya untuk mendengarkan firman kan? Nah, Yesus juga memberikan tubuhnya sebagai korban. Pekerjaan imam besar itu memberikan korban persembahan kepada Allah kan? Nah, minggu lalu kalian pun sudah belajar imam besar di masa bait suci Zerubabel, yaitu bait suci sebelum bait suci Herodes. Masih ingat siapa imam besar terakhir di bait suci Zerubabel? Ya, imam besar terakhir adalah Yadua. Setelah Yadua, daftar imam besar memang tidak ditulis lagi di Alkitab. Akan tetapi, ada buku-buku yang ditulis oleh ahli sejarah Yahudi yang bernama Yosefus. Dalam buku-bukunya terdapat daftar nama-nama imam besar setelah Yadua. Yesus beraktivitas di bumi ini dari tahun 4 sebelum Masehi sampai 29 Masehi, yaitu ketika kekuasaan bangsa Roma yang memimpin dari Kaisar Agustus dilanjutkan dengan Kaisar Tiberius. Ketika Yesus disalibkan, imam besar di waktu itu adalah, tadi kita sudah baca, Hanas dan Kayafas. Ya, kita baca lagi ayatnya ya, Yohanes 18 ayat 13. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Hanas itu adalah papa mertua dari Kayafas. Sebenarnya, apakah imam besar boleh 2 orang? Tidak boleh kan? Sebenarnya hanya boleh 1, dan baru bisa diganti ketika ia mati. Tapi di sini muncul 2. Di sini kita jadi tahu betapa jahat dan parah imam-imam besar di zaman itu. Mereka menjadi imam besar bukan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi untuk berkuasa, untuk mendapatkan materi atau kekayaan. Hanas adalah orang yang pertama menginterogasi Yesus. Nah, Kayafaslah yang mengatakan bahwa adalah berguna jika 1 orang mati untuk 1 bangsa. Itu dikatakan sebelum Yesus disalib. Yesus satu-satunya imam besar sejati. Sejauh ini kalian sudah belajar, ada banyak imam-imam besar di Alkitab. Pekerjaan imam besar itu adalah mereka mewakili umat Israel di hadapan Allah. Pekerjaan imam besar memperlihatkan rupa Yesus yang adalah imam besar yang sebenarnya atau sejati. Yesus mati untuk kita semua, menggantikan umat manusia. Yesus tidak pernah bertanya apa dosa kita, dan dia mengampuni semua dosa kita di salib. Kita juga harus menjadi anak-anak yang saling mengampuni kesalahan sesama dan hidup dalam keharmonisan. Jika kita jadi anak yang tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa diampuni juga. Siapa di sini yang mau Tuhan tidak maafin? Tidak ada kan? Kita semua berdosa. Maka kita mau Tuhan maafin kita, ampuni kita. Maka terlebih dahulu kita harus ampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita coba ingatkan doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 14 juga mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan saat kita bisa hidup dengan hati yang luas, yang mengampuni,
baru kita bisa menjadi imamat yang rajani, yaitu seperti imam-imam yang mendoakan teman dan keluarga kita. Bu Guru berdoa kita semua mengikuti Kristus, meninggikan terang firman, dan menggenapi misi kita sepenuhnya sebagai imam yang bertemu dengan kedatangan Tuhan kembali. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang menciptakan kami, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih telah menjadi imam besar kekal kami. Ajarlah kami untuk menjadi imam yang mendoakan teman-teman dan keluarga kami. Bentuklah hati kami agar kami memiliki hati yang luas seperti Engkau untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kami seperti Engkau telah mengampuni dosa kami di salib. Terimalah persembahan yang kami telah siapkan dan yang kami persembahkan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin luas tersebar dan firman menutupi bumi seperti air menutupi laut. Kiranya Bapa mau menyertai kami sepanjang minggu ini dalam sekolah, dalam pergaulan, dalam segala hal. Kami berdoa dengan mengucap syukur dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.